Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Budianto dari kelas D, nomor saya 220, 820, 1160. Saya akan bisa menjelaskan mengenai sequential search. Sequential search adalah algoritma yang dia mencari data dari elemen array yang paling awal hingga ke elemen array yang paling akhir. Dia cari satu persatu. Misal saya cari 26. 17 apakah 26? Tidak. 20 apakah tidak? Apakah 20 26? Apakah 26? Ya, sesuai berarti 26 tadi data ketiga. Jadi dibandingkan gitu loh. 17 apakah sesuai, 20 sesuai, seterusnya sampai ketemu. Jadi di sequential search itu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu best case atau kemungkinan terbaik jika datanya ada di awal-awal. Jika data ada di awal-awal kan kita nggak perlu nunggu lama kan buat nyarinya. Lalu yang kedua, worst case, kemungkinan terburuk. Jika data yang kita cari ternyata dari paling akhir atau di akhir-akhir, kita pasti butuh waktu lama untuk menunggu dicek satu persatu gitu. Apalagi jika datanya ada ribuan atau jutaan, mungkin masih butuh waktu yang lama sekali buat dicek. Jadi itu adalah satu kelemahan jika datanya banyak. Sequential search itu bukan nggak mampu ya, lama gitu loh, nggak efisien. Lanjut ke algorithm. Oke. Berapa panjang lari? Oh, sebentar. Pertama kita deklarasikan dulu integer n, i, dan x. N itu adalah banyak banyak panjang lari, banyak data. I itu adalah counternya, x itu adalah bilangan yang kita cari. Misal 4. Kita deklarasikan juga array A sebanyak n dengan for, lalu for pas awal 0, pas akhir n-1. Untuk datanya kita buat random ya. Random 10 maksudnya datanya dari 0 ke 9. N-1. 10 kurang 1, 9. Di 10 nggak termasuk. 6, 8, 4, 5. Misal 4. Data yang kita cari 4. Oh ya, kita ada dua function. Function satu sama function kedua. Kita coba yang kedua dulu ya. Misal 4. 4. Untuk function kedua, kita deklarasikan dulu boolean ketemu. Nanti biar buat ini ya, buat if-nya. Ntar Anda tahu ntar fungsinya apa ntar. Lalu integer i untuk counter lari berapa biar kita tahu data yang kita cari itu ada di lari ke berapa, ada di indeks ke berapa. Kita set indeks i sama dengan 0 karena kita cari dari yang paling awal kan. Makanya indeks i-nya kita set ke 0 dulu dari awal. Lalu kita set ketemu sama false. Maksudnya gimana? Maksudnya jika datanya nggak ketemu ya nggak ketemu, false gitu. False. Elemen yang kita cari nggak ada. Kalau ketemu nanti berubah jadi true. Step by step aja. Untuk ini, untuk kita gunakan while ya. Kita punya dua kriteria atau dua syarat. Pertama, jika data yang kita cari itu sudah ketemu atau sampai untuk kriteria pertama, data yang kita cari itu ketemu. Untuk kriteria kedua, indeksnya habis. Jadi ketemu di akhir-akhir atau nggak ketemu sama sekali. Jadi sudah indeksnya habis, datanya nggak ketemu. Untuk ini kriteria kedua nih ya, I kurang dari N, maksudnya selama indeksnya itu kurang dari panjang array,
Tetap lanjut kalau misal i-nya sudah di luar apa namanya lebih dari panjang array atau sudah habis indeksnya, dia nggak melakukan perulangan lagi. And not ketemu berarti tidak ketemu, berarti selama ketemunya false dia perulangan, kalau ketemunya true dia berhenti. Selama nggak ketemu dia melakukan perulangan. Oke, break. Lalu ke operator if L, if data ke I array L sama dengan X, jika data yang kita cari, jika data ke I array L itu sama dengan data yang kita cari, apakah sama? Untuk awalnya kan kita set I-nya 0 kan ya, I-nya 0, 6. 6 dengan 4, apakah sama? Berarti false. I-nya 0, 0 tambah 1, 1. I-nya berubah jadi 1 ntar. I-nya berubah jadi 1. Itulah kenapa. Sama seperti yang golongan for, kalau kalau for kan bisa langsung pakai increment kan, kalau ini harus di-assign seperti ini dulu. Lalu lanjut ke perulangan kedua, I-nya 1. Apakah data indeks ke-1 sama dengan data yang kita cari? 8 dengan 4. False. Naik lagi. I 1 tambah 1, 2. Perulangan ketiga. Apakah data di indeks kedua itu sama dengan data yang kita cari? 4 dengan 4. Sesuai ya, true. Ketemunya berubah menjadi true. Hari keberapa? I-nya kita assign ke hari keberapa? Kita set ke I-nya 2. Hari berapa? Jadi 2. Lalu kita pakai if. Buat apa? Biar tahu. Kita tuh carinya itu perulangannya berhenti itu karena apa? Karena datanya ketemu atau karena datanya nggak ketemu. Kalau datanya nggak ketemu, berarti tetap false tadi. Ketemunya masih tetap false. Jadi elemen yang Anda cari tidak ada di ladder tersebut. Kalau misalnya sudah berubah menjadi true, berarti datanya sudah ketemu. Ketemu sama dengan true, true. Elemen yang Anda cari 4 ada di indeks ke 2. Oke. Sekarang kita coba yang cari yang pertama ya. Cari doang. Oke. Sama. 4, 1. Oke. Sama seperti tadi. Deklarasinya sama. Semuanya sama. Hampir semua sih. Yang beda while-nya. While L ini yang saya bold ini namanya diamond operation. Sama seperti fungsinya itu membandingkan. Sama sama seperti ini lah. Sama seperti tidak sama dengan. Jadi while atau selama data data ke indeks ke I itu tidak sama dengan data yang kita cari dan I itu masih kurang dari N atau bajang array, maka lakukan perulangan. Jika jika salah itu jika masih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia lakukan perulangan terus. Oke, salah. Oke, maaf ada kesalahan teknikal. Oke,
I-nya 0. Dasar I-nya 0 ya. I-nya 3, apakah 3 tidak apakah apakah 3 sama dengan yang kita cari 0? Tidak. Berarti lakukan berulangan lagi. Eh, apakah 3 itu apakah 3 tidak sesuai dengan data yang kita cari? True. Berarti lakukan berulangan. I-nya berubah jadi 1. Sama seperti tadi ya. Oke, ini yang kedua. Apakah indeks kedua tidak sama dengan yang kita cari? False ya, karena sama. Jadi perulangannya berhenti. Lalu kita buat if, biar kita tahu perulangannya itu berhenti karena apa? Karena datanya ketemu atau karena datanya nggak ketemu? L, karena datanya ada di ketemu. Data ke I sama dengan data ke data data I ke data I 2 sama dengan data data ke L data array ke L indeks kedua sama dengan data yang kita cari, ketemu datanya, jadi pilihnya true, ketemunya berubah jadi true. Lari ke berapa, I-nya di set ke lari ke berapa, output, selesai. Jadi bedanya kalau misalnya dicari ini, yang fungsi pertama ini if-nya di luar perulangan. Kalau dicari dua, if-nya ada di dalam perulangan. Maksudnya tuh membandingkannya loh, ada di dalam perulangan. Kalau ini dibandingkannya di luar perulangan. Oke, sekian dari apa yang saya jelaskan hari ini. Jika ada salah penjelasan mungkin atau misal penjelasan saya kurang luwes gitu, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.